Kalau dibilang ini baru awal, ini Pak, ini kan pasti awal. Karena kan pergerakan di bawah itu kan pasti pelan-pelan dia bergerak. Kalau saya lihat sih akan terjadi di tahun ini, kayaknya di akhir tahun. Hati-hati di daerah Lampung, Jawa Timur, setelah itu di daerah pesisir-pesisir, selat-selat Sunda ya, perlu diperhatikan banget. Oke, halo Sobat Horor. Kembali lagi bersama saya, Stephen Ivander, di sesi Lesehan Horor. Dimana sesi ini seperti biasa, kita akan membahas sebuah peristiwa, sebuah hal gaib yang pastinya di luar nalar manusia. Banyak banget nih Sobat Horor yang meminta saya untuk selalu membahas tentang ramalan-ramalan seorang indigo-indigo, pakar-pakar spiritual yang mengkaitkan dengan gempa bumi dan tsunami yang akan terjadi di akhir tahun ini. Seperti yang mungkin kalian lihat di cuplikan di awal, ada seorang indigo, seorang pakar spiritual yang mengklaim bahwa di akhir tahun itu bakal ada tsunami gede. November, Desember akan ada tsunami besar, akan ada gempa bumi dahsyat, bahkan ada gunung-gunung yang sakral akan bergejolak. Terus banyak banget Sobat Horor atau penonton saya yang mencoba untuk memberikan video-video tersebut dan ibaratkan memberikan saya kesempatan atau menyuruh saya lah ya bahasanya ya, untuk memberikan sebuah reaction. Ini tuh bener apa enggak Kak? Saya ketakutan. Ketika saya melihat videonya Kak Ivan, video saya, itu katanya lega, plong. Tapi ketika ngeliat video-video para indigo, mereka tuh langsung ketar-ketir. Dibuat seperti kayak, wah, aduh, aku pusing Kak, aku nggak bisa kerja, aku nggak bisa ini, aduh. Oke, saya langsung buat videonya di sini. Mungkin beberapa dari kalian menanyakan, Kak, kenapa nggak seperti indigo lain yang memang ngeklaim? Kan mereka semua ngeklaim ya, sampai bilang gini. Kenapa nggak seperti itu Kak? Kan bisa tuh view-nya banyak, penontonnya banyak, terus bisa tuh banyak yang, wah gini. Jujur Sobat Horor, memang mungkin saya itu bahasanya itu adalah indigo enemy sebetulnya. Jadi musuhnya para indigo saya, karena jujur apa yang saya utarakan itu adalah hal-hal yang menurut saya pribadi ada di penglihatan saya. Mungkin banyak sekali hal-hal yang kayak orang-orang itu kontroversi, kayak ngelihat, alah mungkin ilmu kamu rendah, nggak seperti pakar spiritual lain. Ya mungkin, sebetulnya mungkin. Jadi apa yang saya utarakan di video-video saya sebelumnya adalah itu yang saya lihat sebetulnya. Jadi ketika kalian menanyakan tentang apakah benar ada gelombang tsunami setinggi 30 meter, gempa bumi sebesar 9 skala Richter, skala ya salah, SR itu ya, itu akan mengguncang di Indonesia di akhir tahun. Ya jawaban saya dengan plong, jawaban saya ya hanya 20% mungkin itu terjadi. Tapi sisanya enggak sebetulnya, enggak gitu loh. Jadi ada juga beberapa indigo yang coba kontak saya, kayak bro maksudnya apa buat video gitu ya, why? Kita mau ngomong apa adanya aja di publik gitu loh, nggak usah dilebih-lebihkan. Jangan seakan-akan semata kita ngeliat ada pandangan seperti itu terus kita melebih-lebihkan gitu. Akan ada tsunami yang menggoncang di Indonesia ini dan akan ada gunung-gunung yang jatuhnya itu, padahal kita tuh ngeliat nggak separah itu, tapi kita mempublikasikan kepada penonton sehingga penonton tuh otomatis akan ketar-ketir Sobat Horor ya. Apa kalian para indigo tuh nggak kasihan ngeliat mereka ketar-ketir? Ya memang pesan-pesannya adalah agar selalu waspada, iya, tapi bukan dengan cara seperti itu gitu loh. Jadi di sini tuh kontroversi gitu, kontroversi banyak banget yang jadi musuh saya gitu. Ya saya sih bodo amat gitu loh, karena ya udah banyak haters juga aja, bodo amat juga gitu. Cuma apa yang saya utarakan kepada kalian para Sobat Horor, kalian nggak usah takut sama ramalan-ramalan seperti itu. Kalian nggak usah takut. Intinya apapun yang terjadi di depan sana itu tidak semenakutkan yang mereka utarakan Sobat Horor. Tidak semenakutkan itu. Jadi sampai ada yang di TikTok, di TikTok lebih parah. Kalau di YouTube ya mungkin sudah di sharing ya, sudah di filter lah ya beberapa kata-kata, karena kan di YouTube itu lebih sensitif. Di TikTok itu kayak lebih gak ada filter gitu loh, kayak bener-bener malah bahkan sampai ada yang live di TikTok gitu loh.
sampai benar-benar ngeklaim tanggal 8 bulan November 2024 akan ada gempa yang ada di area Pacitan. Terus tanggal ini nanti akan menyusul dan nanti akan ada gempa yang dahsyat di akhir tahun lagi, menutup akhir tahun ini dengan kekuatan bahkan nyampe 10 sekali gitu, masih gede banget gitu loh. Dan itu dia ngeklaim bahwa Desember tanggal segini. Jadi kayak wow, ini memang ilmunya dia gede, apa indigonya terlalu apa dia mengarang bebas gitu loh. Karena apa yang saya lihat secara kacamata batin saya atau secara alam bawah sadar saya itu tidak melihat hal tersebut gitu. Saya itu hanya melihat beberapa memang titik energi yang memang itu kacau, tapi kacaunya masih dalam kontrol, dalam arti goyang banget gitu, enggak gitu loh. Saya pribadi kalau memang saya mengutarakan akan ada bencana, ya saya ngomong langsung kepada kalian sebetulnya. Bencana gini. Saya ngomong langsung kan kepada kalian di beberapa video kayak memang akan ada bencana, tapi tidak sedahsyat yang diomongkan oleh para paranormal gitu loh. Ya terlintas memang beberapa orang nggak terima terus mencoba menyantet saya, bodoh amat. Saya tunggu santet Anda gitu. Saya nggak bodoh mau panggil santet dari pucuk Sumatera, saya pucuk Papua, santet-santet Anda saya tunggu gitu. Saya nggak peduli gitu kan ya. Bukan saya menantang, tapi memang ada yang mencoba mengancam saya seperti itu. Kalau memang kamu tidak sepemikiran dengan saya, ya berarti kamu adalah musuh saya. Kata para indigo di DM Instagram saya. Ya sudah, saya bodo amat. Saya ini hanya mengutarakan apa yang saya lihat. Dan saya berusaha untuk membuat penonton-penonton saya, terkhususnya penonton Steven Evander, para sobat horor, itu untuk tidak ketakutan sebetulnya. Karena itulah tugas para indigo, hanya mengingatkan dengan membungkusnya ini dengan agar penonton tidak panik. Kalau membungkusnya membuat panik, ya wah, itu yang namanya cari mati sebenarnya ya. Ya karena dengan kita membuat mereka panik, mereka akan tidak bekerja. Mereka tidak yang seharusnya mereka melakukan ini, tapi mereka ketakutan, akhirnya mereka melakukan hal-hal yang lain. Mumpung masih hidup nih, kita melakukan dosa yuk. Ada loh gitu loh. Ada yang sampai aku tuh pernah ngeliat di komentar gini, mumpung masih hidup, mumpung masih ini, yuk kita melakukan maksiat. Ada yang komentar gitu sobat horor ya. Atau loh pokoknya di channel YouTube mana aku pernah ngeliat gitu. Dan ada screenshotan juga yang mengatakan bahwa wah, mumpung masih hidup nih kita gini-gini apa gitu, malah kayak melakukan hal yang menyimpang. Jadi dampaknya itu ada yang negatif juga loh dari ramalan tersebut gitu loh. Ya saya pribadi, saya memang beberapa video mencoba untuk meramal dan lain-lainnya. Cuma saya selalu membungkusnya dengan hal-hal yang tidak membuat orang panik gitu loh. Ya karena apa yang saya lihat ya seperti itu gitu loh. Kita back to the topic lagi gitu ya. Ada yang menyangkut pautkan dengan ramalan Jayabaya, ramalan Sabda Palon, ada yang ramalan dari Nostradamus atau apa itu. Ramalan itu baik banget sobat horor. Bukan cuma dari para pakar indigo atau pakar spiritual, bukan. Tapi ada yang mencoba mengkaitkan atau mengcompare dengan ramalan-ramalan yang memang sudah pernah ada yang dari zaman dulu dan mereka mengcompare-nya di sekarang gitu loh. Mungkin algoritmanya itu lagi naik dan mereka mencoba untuk speak up lebih over gitu loh. Tapi jujur yang saya sayangkan tuh yang kalau yang di TikTok dan lain-lainnya tuh yang memang bener-bener gak ada filter. Mereka tuh bener-bener ngeklaim bahwa di November 2024 itu akan ada gempa bumi dahsyat yang akan mengakibatkan tsunami yang tingginya ini, dan umat manusia itu akan ini, Pulau Jawa itu pasti. Nah, kata-kata pasti tersebut itu akan membuat penonton itu menjadi ketar-ketir. Ya, yang percaya. Karena di Indonesia ini rata-rata pasti kan kalian jadi loh. Di Indonesia ini rata-rata kan masih ya 80% masih percaya mistis. Ketika para yang mengaku indigo spiritual itu mencoba untuk ngeklaim dan bilang pasti, ya pasti mereka kata-ketir dong. Kecuali kita ngomongnya ini bukan di Indonesia, notabene di orang-orang yang memang nggak percaya mistis. Kita ngomong gitu ya bodo amat gitu loh. Tapi kalau kita ngomongnya di Indonesia yang memang notabene percaya mistis, ditakut-takut seperti itu, ya akhirnya jadinya timbullah kepanikan. Akhirnya melakukan hal-hal yang menyimpang-nyimpang. Ya oke, kalau memang melakukannya, contoh ya ibadahnya makin taat dan gini, it's okay. Dan kita jangan lihat sisi yang positifnya doang, yang negatif juga ada nih. Ini yang perlu kita perbaiki, ini yang perlu kita repair gitu loh sobat horor ya. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Jadi kalau misalkan ada yang tanya sama saya, Kak ini gimana, mau nanti ada video-video baru lagi dari ramalan dari dukun ini, ramalan dari indigo pakar spiritual Sumatera, Banten, Sulawesi, Papua lah, mau
Maluku, mau Kalimantan, ya jawaban saya cuma satu, Sobat Horor. Percaya sama iman kalian aja. Gak usah kalian percaya dengan kata-kata mereka yang terlalu melebih-lebihkan. Kalau kalian mau percaya dengan kata saya bilang memang akan ada bencana, tetapi tidak akan sedahsyat itu. Saya sudah berulang kali, sampai beberapa kali diliput oleh media saya di berita-berita. Itu banyak ada yang ngomong sampai oh gini-gini, gini. Dan menjadi kontroversi karena tidak sesuai dengan para indigo lain. Karena saya indigo yang berbeda mungkin ya dibilang ya. Kayak indigo satu ini berbeda dibanding indigo lain. Ada berita meliputnya gitu. Karena yang indigo lain mengatakan akan ada, tapi orang ini bilang tidak sedahsyat itu gitu loh. Tapi ada salah satu pakar spiritual yang menurut saya ini satu pemikiran sama saya, yaitu Kamongol Stress banyak nama panggungnya ya. Beliau memang bukan saat ini, memang bener apa yang saya lihat seperti itu, tanpa melebih-lebihkan gitu loh. Beliau juga berkata bahwa memang akan ada bencana, tapi tidak akan sedahsyat itu gitu loh. Kayak gitu, ada yang ngelapor sama saya juga kayak, Kak ini Kamongol kok ngomongnya hampir mirip kakak ya memang ya saya kita lihat seperti itu, jangan dilebih-lebihkan ya. Jujur ya, kalau mau saya mau cari misalkan view di YouTube, saya mau cari ketenaran, saya bisa menakut-nakuti kalian bahasanya dengan cara melebih-lebihkan. Cuma timbulnya itu nanti saya lebih ke dosa ya karena satu saya berbohong, kedua saya over hyperbola jatuhnya gitu loh. Jadi saya mau coba apa adanya aja, saya mau coba yang ya udah yang saya lihat ya seperti itu. Jadi saya tanpa perlu melebih-lebihkan. Intinya perkuat iman kalian. Kalau memang Tuhan berkehendak, nggak usah nanti nunggu November 2024, nggak usah nunggu Desember. Besok kiamat juga bisa, besok Jumat ya akan tergantung kepercayaan ya. Kalau ada yang bilang percaya kiamat itu Jumat. Besok Jumat tanggal berapa Jumat? September. Ini sekarang ini berarti tanggal 7 September kiamat bisa kok gitu. Kalau Tuhan berkehendak bisa juga, nggak usah nunggu hari Jumat karena semua tuh yang ngatur Tuhan gitu loh. Gak perlu nunggu November, gak perlu nunggu apa. Kalau emang kiamat waktunya ya kiamat. Tsunami nggak usah nunggu November, sekarang juga bisa. Jadi gitu loh. Jadi intinya kita sebagai penonton horor, penonton yang suka konspirasi, coba kita bisa lebih memilih-milih lagi dalam kita menyikapi hal-hal seperti ini. Jangan kalian ketakutan, kalian tetap tenang, tapi tetap bawa nama Tuhan. Tetap tenang, tetap perkuat iman, tetap selalu di jalan yang benar, agar semua tuh bisa teratasi lah ya, ramalan-ramalan gini ya. Karena banyak sekali kan pakar-pakar yang mencoba meramal terus gitu ya. Tapi kalau kalian tanya sama saya, loh kakak juga ngeramal ya. Memang saya ngeramal, memang saya juga menerawang, tapi penerawangan saya selalu saya bungkus dengan tidak membuat orang panik gitu loh. Ya, kalau misalnya ditanya, ya kan sama-sama bener kan, sama-sama bisa ngeliat ada bencana kan nanti ya. Memang akan ada bencana, tapi tidak sedahsyat itu. Jadi kalian nggak usah khawatir. Kalian tetap jalan lempeng aja, jalan lurus aja, tetap perkuat iman. Ya udah, seperti itu sobat horor. Oke, kita nggak usah lama-lama di video kali ini. Intinya pesan saya seperti itu, nggak usah khawatir. Jangan overthinking ya, jangan overthinking karena manusia itu memang musuhnya adalah overthinking. Kalau udah overthinking itu wah kemana-mana udah. Oke, gitu aja tuh video kali ini. Terima kasih kalian udah nonton. Mohon maaf jika saya ada salah kata, salah ucap, karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari segala dosa. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Saya Stefan Divander. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam pasukan sobat horor. Bye-bye. Tapi kalau yang melihat ramal-ramal di YouTube, di TikTok, ngeri-ngeri ya.